Karena kebetulan saya kuliahnya di luar Lombok, jadi teman-teman di luar Lombok di Jawa ini lebih banyak tahu informasi tentang Lombok dan wisatanya gitu kan. Jadi mereka selalu bilang, ih Lombok bagus ya pantainya, di sana ada pulau-pulaunya cantik juga. Sedangkan saya orang Lombok nggak ke sana, belum pernah ke sana. Nah semuanya single factor saya ini. Jadi awal-awal nyupir iya, motoin langsung sambil nyupir iya, ngurusin chat tamu iya saya sendiri. Gitu ya. Begitu ya. Jadi ada beberapa akhirnya ketemulah orang-orang yang interest. Pertama saya cari yang interest dulu dengan fotografi dulu nih. Karena untuk destinasi bisa dipelajarin secara otodidak ya. Wawasan destinasi ini kan otodidak kan. Dari segi kuliner kita masih kurang sini Pak Adi. Mungkin bisa ditingkatkan dari pemerintah, mungkin bisa lebih mengeksplor di sini potensi-potensi kuliner yang ada di Lombok, dibantulah teman-teman UMKM. Terus bisa juga ada adat budayanya juga lebih diangkat. Jangan malu lah dengan adanya jurusan-jurusan yang fokus berwawasan pariwisata ya dari segi kedokterannya itu kita kan penting juga perlu tamu-tamu kayak kemarin mungkin ada kejadian di Rinjani seperti apa kalau nggak medis kita yang bagus kan itu susah juga. Halo Sobat Unizar, bertemu lagi dengan saya Adi Prayuda di Unizar Talks pada hari ini Rabu 1 Oktober 2025. Di samping saya ada tokoh muda yang sangat inspiratif sebagai founder Lombok Experience, Bli Dewa Gede Widi Pratama Eskom. Terima kasih Bli Dewa sudah berkunjung ke kampus kami Unizar. Sehat? Sehat selalu. Jadi Bli Dewa adalah founder Lombok Experience ya? Iya betul. Boleh diceritakan ke kami Lombok Experience itu apa sih, Bli Dewa? Oke, sebelumnya terima kasih sudah diundang ke kampus Unizar untuk podcast Pak Adi. Jadi untuk Lombok Experience ini kita di Biro Jasa Perjalanan atau Travel ini. Jadi kita udah berdiri sekitar tahun 2016. 2016, 9 ya, tahun. Jadi umurnya udah hampir 9 tahun. Itulah ininya. Backgroundnya, latar belakangnya. Jadi Unizar dengan Lombok Experience khususnya Bli Dewa ini sudah berkolaborasi ya waktu itu. Betul. Di kegiatan pembekalan KKN. Iya, jadi pembicara. Ngejelasin tentang marketing kalau nggak salah ya. Betul, marketing ya. Jadi mahasiswa tuh dapat insight banyak banget tentang marketing yang memang menjadi concernnya Lombok Experience ya. Betul. Apa sih visinya Lombok Experience di 2016 itu, latar belakangnya mendirikan ini, kemudian mau ngapain aja, goalnya apa? Jadi sebelum itu saya itu sebenarnya nggak ada kepikiran ingin terjun ke pariwisata ya. Tapi karena kebetulan saya kuliahnya di luar Lombok, jadi teman-teman di luar Lombok di Jawa ini lebih banyak tahu informasi tentang Lombok dan wisatanya gitu kan. Jadi mereka selalu bilang, ih Lombok bagus ya pantainya, di sana ada pulau-pulaunya cantik juga. Sedangkan saya orang Lombok nggak ke sana, belum pernah ke sana. Nah dari situ sudah berarti ada peluang nih untuk di Lombok nih. Nah, jadi pas akhir-akhir mau selesai kuliah ke Lombok lah, mulai survei, tapi belum mengerti cara bisnis bagaimana. Akhirnya bekerja di salah satu instansi BUMN. Nah, di situ kita mulai belajar dulu. Akhirnya memutuskan untuk berani nih untuk buka Biro Jasa Perjalanan Tour and Travel dengan basic saya yaitu di IT. Jadi IT dan ada ilmu di multimedianya. Nah, jadi travel ini saya bikin mungkin di tahun 2006 tuh masih sedikit yang namanya travel digabungkan dengan fotografi. Jadi di tahun 2016 tuh mungkin hanya beberapa travel yang mungkin masih belum ada saya lihat ya. Masih kebanyakan freelance gitu itu. Nah, yang benar-benar travel yang sudah sepaket dengan fotografer itu baru kami dulu di 2016. Disitulah karena kita pengen jadi banyak problem atau tamu-tamu yang ke Lombok itu tapi tidak mendapatkan
dokumentasi Oh, yang bagus lah. betul. Dokumentasi yang bagus. Jadi kadang minta temennya fotoin miring-miring iya, kayak betul, gitu. betul, iya, iya. Jadi di 2016 tuh itulah jadi kita punya apa namanya visi, Package ya? Oh, iya iya. package itu sudah dengan fotografi. Jadi pengen yang liburan yang berbeda, menyenangkan, sama memorable juga. Dari situ sih awal mulanya karena keresahan kita lihat kok foto-foto tamu yang liburan ke Lombok kok nggak ada yang bagus. Gitu. Ayo kita bikin yuk. Biar dia juga kan sama dengan foto-foto dia share Iya, betul. keindahan ya. Lombok kan Keindahan juga Lombok, kan betul. kalau visual yang bagus otomatis ya tetangga-tetangganya dia bilang dari situ kita juga bisa berjualan dengan marketing secara visual secara nggak langsung. Seperti itu sih Pak Adi. Jadi goalnya tuh ingin orang itu melihat keindahan Lombok ya, Betul, melalui terutama. perpaduan antara paket fotografi sama travelnya itu sendiri ya. Betul. Oke, oke. Betul, itu. 2016 membangun ini kan kayaknya nggak mungkin semudah yang tadi diceritain kan. Dan biasanya kalau bisnis belum ada itu pasti lebih susah Betul. dibandingkan bisnis itu sudah ada kita tinggal duplikasi gitu. Betul. Boleh nggak ceritain tantangan di 2016 tuh berapa orang yang diajak, berapa orang yang percaya bahwa ini jadi bisnis yang bakal besar seperti sekarang? Tantangannya apa aja tuh di Tantangannya yang fase-fase pertama itu? SDM ya. SDM. Jadi dulu di awal semuanya single factor saya ini. Jadi awal-awal nyupir iya, motoin langsung sambil nyupir iya, ngurusin chat tamu iya saya sendiri. Gitu ya. Begitu ya. Jadi ada beberapa akhirnya ketemulah orang-orang yang interest. Pertama saya cari yang interest dulu dengan fotografi dulu nih. Oh, Karena untuk destinasi bisa dipelajarin secara otodidak ya. Wawasan destinasi ini kan otodidak kan. justru fotografernya yang harus bagus ya. Fotografernya ini. Jadi itu saya didik, saya ajarin basic-basicnya lah. Fotografi ya apa namanya kalau dia sudah ada interest, ya udah kita coba ikut dengan saya, dampingin. Saya jalan cocok, suka. Aman lah ada yang backup seperti itu. Ya mungkin juga dengan karena kita masih baru dan backgroundnya bukan di tourism, jadi ada beberapa kendala mungkin di kerjasama mungkin dengan hotel, kerjasama dengan restoran, bagaimana mungkin hospitality yang kita berikan ke tamu itu juga kita masih banyak belajar di situ, gitu. Itu sih tantangannya kita yang benar-benar di sini di Lombok. Beli Dewa kan basicnya adalah Eskom ya, artinya multimedia. Eskom, ya TI sebenarnya cuma SMK saya dulu multimedia ngambilnya. Multimedia, kemudian kuliahnya ke IT, cuma tetap masih sukanya multimedia. Fotografi itu emang suka. Fotografi sebenarnya saya baru belajar juga. Oh, belajar juga. Tapi saya udah dari SMA itu udah senang sama fotografi ngelihat karena keterbatasan dari orang tua. Jadi ingin minta beli kamera itu berat. Jadi saya belajar fotografi, lihat-lihat dari YouTube, internet. Karena awalnya saya desain grafis lebih. Desain grafis saya, desain grafis. Cuma ada senang fotografi, sering pinjam kamera temen di kos gitu kan. Waktu jalan-jalan kemana ngambil gambar dari situ lah. Jadi dari kuliah tuh memang Udah senang. Tapi itu kamera masih pinjam-pinjam. Masih pinjam ya? Iya, baru mulai itu pas terjun ke Lombok Experience ini baru punya dana beli sendiri akhirnya. Jadi perintis banget kita nih dari nol. Jadi ini kategori perintis ya? Betul, perintis banget kita. Modal yang saya keluarin untuk membangun Lombok Experience ini di awal tuh selain background IT, kuliah kayak gitu, ini yang saya cuma 8 juta Pak Adi. Itu dari GoPro itu yang saya beli pertama kali. GoPro Hero 4 itu yang saya pakai keliling-keliling ngambil gambar-gambar destinasi yang ada di Lombok. Nah, dari visual itu saya publikasi di sosial media. Dari situ udah mereka datang tamu-tamu nih. Sendirian saya keliling-keliling itu, ngambil gambar, snorkeling di Terawangan, pakai GoPro itu. Ya, alay-alay gitulah, selfie-selfie. Zamannya GoPro kan begitu. GoPro Hero 4 itu. Iya. Dan orang tua fine-fine aja dengan aktivitas itu. Orang tua sebenarnya mungkin kalau di awal agak kurang mendukung karena backgroundnya TI, mungkin ada yang pengen coba kerja di bank.
coba jadi PNS seperti itu kan, karena di rumah ini di keluarga background yang wirausaha masih nggak ada, kebanyakan PNS. Iya betul. Gitu. Sempat dulu juga pas tamat SMA pengen ngelamar ke tentara tuh seperti gitu itu, ya. cuma dari kakek tidak mengizinkan. Ya mungkin dari itulah jalannya akhirnya mencoba wirausaha ya hingga saat inilah keputusannya bener berarti. Luar biasa ini. Jadi bisa jadi inspirasi buat kami dan juga khususnya mahasiswa di sini yang punya hobi misalnya fotografi, terus dikembangkan, terus dilatih menjadi lebih baik sampai akhirnya punya unit usaha. Ya tentu tidak mudah. Tidak mudah. Tidak mudah, itu memang salah satu tantangan terbesar kadangkala adalah internal orang tua misalnya tua, yang punya ekspektasi lain untuk masa depan anaknya yang juga baik sebenarnya. sebenarnya baik, Cuman kalau dorongan kita positif seperti Beli Dewa ini ternyata bisa membuktikan bahwa hobinya bisa jadi sesuatu yang bermanfaat bukan hanya untuk diri sendiri tapi orang lain dan juga keluarga ya. Betul. Jadi spirit ini mudah-mudahan bisa menjadi semangat buat semua mahasiswa kami di sini gitu. Terima kasih sudah berbagi ini. Yang penting yakin. Yang penting yakin ya. Yang penting yakin kita. Dengan modal yang terbatas yang dulu minjem ke temen sampai akhirnya bisa membeli sendiri ya. Wah, luar biasa ini. Salut, saya juga sangat kagum ya dengan semangat ini Beli Dewa. Jadi tentu 2016 sampai 2025 kurang lebih 9 tahun Lombok mengalami beberapa kali guncangan alam ya, baik itu gempa, kemudian juga ada COVID ya kan, cukup apa namanya signifikan tentu saja pengaruhnya dalam lini bisnis pariwisata. Betul. Boleh nggak diceritain bagaimana sih Lombok Experience ini melewati 2 fase krusial di 9 tahun ini? Ya, karena Lombok Experience ini awalnya kita fokus di marketingnya di sosial media di 2016 tuh. Itu kita memulai dari Instagram. Nah, dari Instagram, hanya Instagram kita jualan itu udah lumayan dapat dulu di tahun segitu, Pak Adi. Nah, berkembanglah mulai kita bangun karena saya basicnya IT, banyak punya relasi teman-teman yang ngerti programming apa itu, mulai membangun website. Nah, COVID lah, gempa dulu. Gempa dulu. Habis itu kalau gempa mungkin nggak terlalu impactnya nggak terlalu berasa ya impactnya. Nah, tapi COVID ini. Nah, karena kita basicnya jualannya di digital, jadi kita untuk apa namanya mungkin inventory kantor seperti itu kan masih bisa di rumah itu. Staff juga kan kebanyakan kita awal-awal tuh banyak freelance Pak Adi. Ya emang kita mobil ada seperti itu masih kita kredit juga di kala COVID itu. Ya ada 2 pilihan, bisa bayar mobil atau nggak bisa makan. Jadi ya sudah akhirnya ngobrol sama finance, silakan Pak diambil aja mobilnya. Kita nggak tahu kapan selesai COVID ini. Yang penting nama saya baik di bank. Nah seperti itu. Akhirnya mulailah kita setelah mulai pelan-pelan selesai COVID ini, mulai kita membangun lagi Pak Adi. Mulai membangun tim benar-benar di situ. Membangun tim, akhirnya kita mulai bisa bergerak lagi. Nah, emang tantangan kita di di pariwisata ini emang bencana kayak gitu kan, seperti itu. Jadinya kita mulai bangun sehingga 2025 ini ya lumayan lebih baik dari sebelum COVID kita punya bisnis. Jadi emang gempa dan COVID ini jadi pendewasaan bisnis saya sih, Pak Adi. Seperti itu. Iya, jadi justru hal-hal yang seperti ini yang mungkin bagi sebagian besar adalah dalam tanda kutip musibah ya. Tapi bagi kacamata seorang entrepreneur itu bisa menjadi momen untuk pendewasaan bisnis. Betul, pendewasaan bisnis. Jadi kita lebih hati-hati sekarang melangkah Pak Adi. Jadi apa tindakan yang kita lakukan ini untuk kedepannya kira-kira berapa tahun ke depan aman nggak? Ada isu apa kayak perang, kayak COVID kemarin, takutnya seperti itu sekarang. Jadi kita lebih dewasa untuk menentukan keputusan sekarang di dalam bisnis itu Pak Adi. Iya betul. Jadi kita punya strategi untuk antisipasi, mitigasi resiko dan lain sebagainya ya. Betul, di situ saya dapat ilmu banget di sana walaupun puasa juga sudah kita di COVID itu. Iya, baik.
Kemudian kalau dari kacamata Budi Dewo ini sebagai founder Lombok Experience itu melihat Lombok, pariwisata Lombok itu, melihat kondisi saat ini dan juga mungkin harapan di masa depan untuk pariwisata Lombok khususnya bila dibandingkan tetangga kita aja paling dekat misalnya Bali ataupun juga destinasi wisata di pulau lain. Betul. Di Indonesia saja dulu. Betul. Gimana? Mungkin kalau kita ngomong pembanding ya, Pak Adi, itu udah dari zaman dulu kita selalu membanding-bandingkan ya. Lombok dibandingin Bali, jauh gitu kan. Sebenarnya yang kita butuhkan sekarang Lombok ini orang-orang yang berkompeten sebenarnya Pak Adi. Terutama di atas-atas ini nih. Nah sebenarnya kita pengennya seperti itu, kan banyak yang di atas kita ini yang kurang kompeten Pak. Jadi untuk membangun sebuah konsep Lombok ini itu selalu agak susah diajak kolaborasi antara pelaku dengan orang-orang di atas ini. Regulasi mungkin. Regulasi terus cara pola pikirnya nggak nyambung gitu Pak. Sering kita ngobrol banyak, ujung-ujung cuma ngobrol, diskusi, nggak ada eksekusi. Iya. Okay. Nah jadi kita pengen tuh Lombok tuh punya sesuatu yang khas, baik dari segi kalau alam kita sudah saya yakin alam menang luar kita biasa. di sini, luar biasa. Karena yang saya jual di sini kebanyakan alam. Tapi sekarang kalau bilang apa nih atraksinya yang kita punya, adatnya apa, budaya, anggap aja 4 hari tamu di sini sudah bingung makan di mana, makan malam di mana. Mungkin Pak Adi kalau ajak rekan ke sini, datang ke Lombok, makan ayam taliwang, rembige, apa seafood, Sate bulayak. Sate bulayak juga jauh lah ya, yang dekat-dekat sini ya. Bingung sudah kita makan malamnya di situ. Dari segi kuliner kita masih kurang di sini Pak Adi. Mungkin bisa ditingkatkan dari pemerintah, mungkin bisa lebih mengeksplor di sini potensi-potensi kuliner yang ada di Lombok, dibantulah teman-teman UMKM. Terus bisa juga ada adat budayanya juga lebih diangkat, jangan malu lah. Iya. Ya, kalau kita bilang Bali itu semua indera kita kena di sana Pak Adi. Iya, baik dari indera penglihatan baru datang dengan desain-desain, baik di indera penciuman dengan bau dupa-dupa, aroma. Secara itu kan indera perasa dari segi makanan, indera apa namanya tamahan, budaya itu kan dapat juga indera perasa yang lain gitu lah. Semua visual kena. Nah, kita masih kurang di sana. Kita baru dapat alam aja. Oke, alam yang bagus. Udah. Alamnya bagus, bersih juga ya. Itu salah satu keunggulan kita. Betul. Sama mungkin di kebersihan kita masih kurang di sini. Kebersihan juga masih kurang ya? Kebersihan kita ada beberapa wisata yang mungkin emang sudah bagus dibangun toilet. Biasa kendala kita di sini di toilet tempat bilasnya tamu, Pak. Oh, gitu ya. Contoh kita ke area Pantiping, Tanjung Luar atau Telong-Elong. Di sana ya masih ala kadarnya bilas, masih nggak proper. Adapun mungkin dibangun sama pemerintah di beberapa tempat wisata, tapi tidak terurus. Jadi bau pesing lah, air nggak ada lah, seperti itu. Jadi dibangun tapi tidak dikelola lagi. Sebenarnya paling penting itu kayaknya menurut saya kalau di Lombok ini kalau bisa tempat-tempat bilas, tempat-tempat toilet yang penting-penting itu dibikin proper, dikelola kayak seperti itu. Sama kebersihannya dijaga. Itu sih kalau dari segi lingkungan. Ya. Oke. Kalau dari Budi Dewo atau tim Lombok Experience ini secara organisasi, boleh juga secara personal tuh pengen Lombok ini terbranding sebagai pulau kayak gimana sih? Ada nggak visi ke sana? Saya pengen jual mudah Lombok ini dengan sebuah identitas yang kuat. Pengennya kayak gimana kalau menurut Budi Dewo dan organisasi ya? Kalau pribadi saya kemarin kita mulai di branding di sport tourism. Nah, saya setuju di sport tourism karena kita bisa banyak yang kita olah ya sport tourism dari scuba, snorkeling, sekarang sudah ada jet ski, trekking, hiking, itu bisa berkorelasi dengan alamnya nih. Cocok, mungkin itu bisa lebih banyak lagi atraksi-atraksi yang ada di sini, terutama di sport. Itu lebih bagus sih Pak Adi dibanding ya saya nggak juga sih yang sebelumnya kan ada halal tourism, bukan tidak mendukung tapi agak bias halalnya tuh masuknya seperti apa, sedangkan kita di sini kebanyakan yang datang itu
wisatawan Eropa, yang Australia, nah seperti itu. Nah jadi kalau dia membranding sport tourism, itu sih saya setuju di situ. Tinggal benar-benar dimatengin aja konsep sport tourismnya itu sih Pak Adi. Iya, sport ya yang justru Sport tourism lebih ini ya. Karena kita punya alam, ada paralayang, paragliding di sana sekarang ada atraksi. Tamu-tamu mulai senang ke paragliding yang itu di Kuta, itu bagus. Mulai ada di jet ski. Nah itu udah salah satu nilai tambah sekarang mulai ada atraksi yang ada di Lombok selain snorkeling, scuba itu. Itu sih. Iya, iya. Berkiprah 9 tahun bahkan lebih kan sebelum-sebelumnya. Tentu pengalaman menerima klien sampai dengan segala pujian dan mungkin masukan itu sudah diterima oleh tim gitu. Kalau pujian mungkin nggak usah lah kita terlalu ini kan karena menyenangkan itu. Yang kita perlu pelajari adalah ada nggak sih satu komplain yang betul-betul membekas di Beli Dewo dan tim itu dan bagaimana mengatasi itu? Iya. Boleh nggak ceritain? Karena prinsip kita dalam bisnis ini adalah berorientasi dengan kepuasan. Lomba Experience ini berorientasi dengan kepuasan. Jadi mungkin Pak Adi, walaupun saya di sini sebagai founder, tapi saya masih suka turun ke lapangan, Pak Adi. Iya. Nah, mungkin yang tamu itu nggak tahu saya owner, Pak Adi. Iya, karena saya kadang-kadang sembunyi. Iya. Jadi saya jadi supir, ada TL-nya sebagai fotografer. Nah, dari situ saya nanya-nanya Pak Adi. Misalnya, Pak, Ibu kok tahu Lombok Experience dari mana, misalnya itu. Terus setelah selesai trip, saya nanya Bapak Ibu ada yang kurang nggak, apa ini. Kalau dia tahu saya owner, dia nggak akan ngomong jujur. Iya. Betul ya. Jadi ketika dia nggak tahu saya owner, akhirnya dia ngomong, Mas mungkin ini makanannya di sini lebih bervariasi, mungkin destinasinya, terutama tadi tempat-tempat bilas, tempat kayak gitu itu kok jorok-jorok Mas di Lombok, dia bilang. Mungkin kalau Gili Trawangan karena sudah maju ya udah bagus ya kan. Nah ini yang untuk yang agak wisata kita kan jauh-jauh nih, banyak masih di pelosok-pelosok nih. Nah itu sangat disayangkan. Nanti biasanya kebanyakan sih itu tempat-tempat yang tadi bilas kotor itu kan malu kita. Iya. Malu kita. Nah kalau dari segi pelayanan mungkin biasanya ada yang komplain misalnya ya, namanya manusia ya, kadang ada yang dia foto, filenya hilang kayak gitu, nggak sengaja ke format seperti itu. Sedangkan itu momen nggak bisa diulang. Nggak bisa diulang. Kadang memorinya yang rusak, namanya alat kan. Gitu. Itu sih kita kendalanya namanya pakai alat ya. Kalau udah bermasalah atau apa gitu kan, kita udah usaha nggak bisa balik, ya kecewa tamu di sana. Mengatasi itu gimana caranya? Mengatasi itu dengan minta maaf. Minta maaf ya. Mau gimana kita sudah backup file, backup ini, pakai aplikasi ini. Nggak bisa ya, kita minta maaf Bu. Tapi itu kecil, dari sekian tahun itu mungkin bisa dihitung hanya 3-4 case yang gitu seperti ya? itu. Dan sudah tidak terjadi lagi mungkin akhir-akhir ini? Semoga nggak kejadian lagi seperti itu. Nah itulah kita antisipasi benar-benar sama tim, tolong mereka datang ke sini dengan membayar mahal, tiket, hotel, cuti. Tolong dokumentasinya jangan sampai bermasalah. Itu karena itulah bekal bisnis mereka utamanya balik. juga di situ. Karena itu yang dia share ke teman-temannya semua, dan itu akan menjadi soft selling kita, dan mereka akan datang dari foto-foto itu pasti nanyain bagus fotonya pakai agen siapa, travel siapa, seperti itu. Paling resiko sih di situ Pak, di dokumentasi, karena itu di luar kendali kita sebenarnya. Kalau dia sudah rusak memori, rusak kamera atau apa, gitu. Baru-baru ini sempat kehilangan kamera juga gara-gara nyemplung di laut. Oh, ada diver yang memang ada, kita tim kebetulan untuk free diving itu kita sudah berlisensi semua. Free diving bukan scuba ya, free diving. Jadi itu udah punya tim untuk nyelam, kita khusus untuk ngambilin gambar, videographer untuk free diver dari Jakarta luar kita udah ada. Jadi kalau mau menikmati keindahan dalam laut ya silakan menghubungi Lombok Experience ya. Instagramnya @lombokexperience ya. Teman-teman bisa search nanti di Instagram. Kemudian kalau tamu kebanyakan domestik atau internasional selama ini? Sebelumnya saya pengen bangun market itu yang overseas. Tapi seiring berjalannya waktu
akhirnya memutuskan untuk yang domestik karena beberapa pertimbangan Pak Adi. Kalau tamu overseas ini agak sensitif sama isu-isu. Oh iya. Emang mungkin secara pendapatan oke lah ya, tapi sensitif. Nah, akhirnya memutuskan untuk sekarang fokus ke domestik dulu, kita perkuat. Nah, karena domestik ini lebih tahan banting. Mau ada isu apapun mereka kalau sudah pengen healing ya datang langsung aja. Seperti itu. Jadi kita fokus ke domestik dulu. Mungkin tahun depan kita akan mulai pelan-pelan ke internasional overseas-nya. Perkuat di sana. Berarti untuk objek wisatanya tentu Pulau Lombok, seluruh Pulau Lombok. Sama Sumbawa kita jual. Plus Sumbawa juga ya. NTB lah kita. Jadi NTB ya. NTB ya. Berarti nggak ada yang sampai di luar NTB untuk saat ini yang di-handle? Untuk saat ini kita fokus Lombok dan Sumbawa. Mungkin ada plan kita mau merambah ke Bajo, mungkin ke timur lah. Dengan membangun, mungkin next mau bangun gate di Bali. Main bisnis di Bali. Karena Bali kan sekarang kita nggak usah menafik deh. Lombok ini rame karena Bali deh. Pesawat-pesawat semua ke Bali soalnya. Gili Trawangan hidup dari Bali. Kalau nggak ada fastboat, habislah Gili Trawangan itu. Ya, kita masih Bali itu sebagai main gate-nya lah, pintu masuk utama. Budi Dewa melihat Unizar nih sekarang nih, tadi kita udah bicara banyak banget tentang Lombok Experience dan segala tantangannya. Bagaimana Budi Dewa melihat institusi pendidikan, khususnya Unizar dalam mendukung aktivitas dari teman-teman di Lombok Experience, mendukung visinya untuk membawa Lombok ini sebagai destinasi wisata yang digemari banyak orang. Karena visi kami di sini juga salah satunya berwawasan kepariwisataan dengan berlandaskan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Gimana pandangan beliau? Setelah saya bicara dengan Pak Adi tadi lebih mengenal Unizar, sangat bagus di kampus Unizar ini. Kenapa? Karena di pariwisata ini kita nggak hanya orang pariwisata yang perlu memajukan, tapi segala jurusan, segala aspek, segala bidang itu akan semuanya menuju ke pariwisata. Karena Lombok ini mungkin sekarang udah mulai melek pariwisata ya, walaupun mungkin agak belum banyak. Nah, tapi udah mulai melek dengan adanya jurusan-jurusan yang berwawasan pariwisata ya, dari segi kedokterannya itu kita kan penting juga, perlu tamu-tamu kayak kemarin mungkin ada kejadian di Rinjani seperti apa, kalau nggak medis kita yang bagus kan itu susah juga seperti itu. Terus dari ekonomi, hukum itu semuanya nanti akan ujungnya ke pariwisata juga. Cuma tinggal menunggu waktu aja lah Lombok ini. Tinggal menunggu waktu aja. Artinya penting untuk juga membangun kolaborasi ya. Betul, itulah. Pelaku usaha dengan juga akademisi, sivitas akademika di sini ya. Akademisinya ini penting banget juga. Dan juga regulator. Betul. Makanya saya bilang semua aspek yang ada di Universitas Unizar ini itu suatu saat tinggal nunggu waktu itu emang akan arahnya ke sana. Itu bagus banget, makanya saya bilang. Terima kasih Budi. Untuk yang terakhir Budi Dewa, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada kami di sini sebagai akademisi atau sivitas akademika Unizar. Silakan. Kalau untuk saat ini saya lihat dengan adanya Unizar ini, dengan ada wawasan tentang pariwisata, itu udah bagus sih. Jadi tinggal ditingkatin aja Pak Adi, mungkin buat teman-teman di sini. Jadi biar ya lebih melek pariwisata lah. Jadi kita di sini tuh jujur kolaborasi kita agak kurang bisa berjalan karena orang beberapa mungkin karena belum melek pariwisata ya. Suatu saat beda dengan Bali, segala aspek, segala apa dari warga yang paling ini pun juga sudah berkolaborasi. Nah, saya pengennya individu ya. Iya, jadi nggak hanya instansi, nggak hanya akademisi, jadi hingga yang warga-warga biasa pun bisa berkolaborasi. Saya pengennya seperti itu sih. Terima kasih banyak. Ini diskusi, ngobrol-ngobrol yang sangat bermanfaat banget, inspiratif, memberikan kami semangat gitu untuk terus membangun cita-cita bersama agar Lombok tempat kita tinggal ini jadi destinasi yang betul-betul dilirik, bahkan diminati oleh banyak orang di seluruh dunia. Terima kasih sekali lagi Budi Dewa dan tim dari
Lombok Experience, kami siap terbuka untuk berkolaborasi. Siap, Sangat senang dengan senang dikunjungi dan silakan mampir. Nanti kami gantian mampir. Boleh kapan-kapan main di kantor kami yang ala kadarnya Pak Adi. Terima kasih banyak. Jadi demikian Sobat Unizar, ngobrol-ngobrol saya dengan Beli Dewa yang sangat inspiratif ini. Sampai jumpa di Unizar Talk selanjutnya. Dadah.